Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya teman-teman. Jadi di video ini saya mau melanjutkan lagi ya. Jadi video yang ketiga di tutorial VBNet itu bagaimana cara kita membuat koneksi menggunakan database SQL Server. Oke, nah jadi di sini teman-teman cukup perlu sebuah tool ya, namanya SQL Management Studio 2008. Kebetulan saya pakai 2008, terserah teman-teman mau pakai yang tahun berapa, versi berapa nanti. Karena saya memakai Visual Studio di sini, Visual Studio 2010. Nah, Visual Studio 2010 ini terintegrasi dengan SQL Server 2008 ya. Nah, jadi teman-teman mau pakai versi apa aja itu terserah. Yang penting caranya ya. Itu caranya sama. Versinya boleh beda. Oke, kita coba install dulu ya di sini. Nah, sambil menunggu install, saya buat project baru dulu ya, teman-teman. New project. Oke, di sini aja. SQL server aja, server. Oke, saya buat nama projectnya SQL server. Nah, di sini ya. Oke. Nah, sambil menunggu ini selesai ya, teman-teman. Oke, kita sambil menunggu, kita buat sebuah koneksi ya. Nanti di sini kita buat sebuah koneksi dengan kita buat modul baru ya. Add modul. Nah, add ya. Oke, di sini kita perlu import. Nah, sistem ya, titik SQL import sistem data titik. Nah, apa ini? Nah, ini data titik SQL client ya teman-teman, karena kita menggunakan database SQL Server, jadi gunakan importnya SQL client. Nah, ini ada muncul ini masalah net frameworknya, itu net framework 4 tidak terintegrasi, jadi ini nggak masalah, langsung aja teman-teman continue. Nah, maka akan muncul nanti di SQL Servernya ini, install aja ya, tunggu aja. Oke, ini kita lanjut ke scriptnya. Nah, di sini kita buat dulu public ya, public cmd as new SQL comment ya, di sini SQL comment, kemudian public. Ini saya perbesar dulu. Nah, kemudian public rd titik as new SQL reader ya. SQL data reader ya, SQL data reader. Kemudian public. Nah, kemudian ada namanya conn as new SQL koneksi ya. Ini untuk koneksinya nanti, teman-teman. Nah, SQL data reader. Nah, di sini sub koneksi. Oke. Nah, oke, ini diinstal ya. Ini udah stepnya diinstal. Next. Oke, sambil menunggu instalannya selesai, kita lanjutkan ke koneksinya. Kemudian di sini atau pakai, oh ya, kita nggak perlu pakai new aja ya. Kita nggak perlu pakai new, as seperti ini aja. Oke. Ini cmd sama dengan new SQL connection ya. Nah, di sini SQL connection. Oke, SQL connection. Nah, ini komplit ya, instalannya komplit. Oke aja. Nah, ini instalannya komplit. Oke aja. Oke. Nah, cmd SQL connection ya teman-teman. SQL new SQL connection. Nah, di sini. Oke, ketik 2.
ada error. Oh, nah ini harusnya CNN ya, CNN. Oke, nah kemudian kita buat di sini if conn titik close ya, conn. Nah, if ke state ya sama dengan close, connection state close ya, kemudian cnn open ya, open. Nah itu dia. Oke, nanti di sini kita isi string. Nah, nanti di sini kita isi string koneksi dari SQL servernya. Oke, kita lanjut ke instalan SQL server tadi. Ini kan belum selesai tuh, akan muncul tampilan seperti ini. Kita next kan aja. Oke, kita next. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Nah, ini rangkanya udah selesai ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu buat yang lain lagi, cukup ini aja. Sama seperti koneksi sebelumnya, yang membedakan cuman di sini. Kalau akses itu OLEDB ya, kalau MySQL itu ODBC, kalau SQL Server itu SQL Client di sini. Nah, oke, next. Nah, kita tunggu lagi prosesnya. Kita tunggu aja sampai selesai. Ini memang agak membutuhkan waktu yang sedikit lama. Nah, kalau koneksinya udah selesai, di sini kita buat aja dulu sebuah tombol ya di toolboxnya. Oke, ini cek koneksi ya, cek koneksi. Oke. Nah, kita buat dulu cek koneksi, pastikan koneksinya sudah sukses ya. Nah, di sini call koneksi ya. Ya, ini saya buat 120 dulu. Nah, message box titik show ya. Oke, kita munculkan koneksi berhasil. Oke, nah ini kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, maka akan muncul ini ya teman-teman. Kalau sudah selesai prosesnya, kalau sudah selesai prosesnya akan muncul seperti ini, dan kita harus disuruh nge-close ya, dan harus merestart komputer ya. Kita harus merestart komputernya. Oke. Nah, setelah teman-teman melakukan restart komputernya, silahkan dibuka ini SQL Server Management Studio yang sudah berhasil kita install ya. Nah, kita butuh buat sebuah database untuk menguji koneksinya dan menampilkan data yang ada di database SQL Server ini. Nah, sini akan masuk seperti ini database ya, SQL Server Compact. Kemudian ada database engine ya. Nah, server name itu boleh kita isi dengan cukup dengan ini juga bisa, tapi kita pakai aja supaya fleksibel, titik ya, titik. Nah, slash SQL Express. Oke, ini tanpa password ya. Nah, kemudian kita lakukan connect. Nah, ini sudah berhasil koneksinya. Nah, sekarang kita buat database-nya ya. Ini database-nya masih kosong. Kita buat dulu database-nya, klik kanan, new database. Misalnya kita buat nama database-nya db underscore db sekolah. Oke, saya buat pakai underscore saja, db sekolah ya. Oke. Nah, ini db sekolah. Nah, ada tabel-tabelnya. Sekarang kita buat tabelnya ya. Klik. Nah, di sini di tabel ya. Klik new tabel. Nah, oke, kita buat field-fieldnya. Misalnya ini name. Kemudian tipe datanya chart ya. Oke. Nama siswa. Nah, ini saya buat 3 aja ya. Ini kan sebagai contohnya aja, kelas. Oke, itu aja. Save.
dengan nama TBL siswa. Oke. Nah, ini dia tabel siswa. Kita coba isi datanya ya, desain. Oh ya, nih select stop 1000 ya. Kita lihat isi datanya. Nah, ini kan datanya belum ada tuh. Kita coba isi ya teman-teman. Nah, cara ngisinya cukup tambahkan aja di sini di tabel ini. Mana dia isi data ya? Create to new query. Oh, bentar. Kita isi datanya biasanya di sini ya, sex. Nggak bisa di sini. Oke, ini udah, mana dia? Nah, ini dia ya teman-teman. Ini kolom-kolomnya, kita bisa isi nanti data-datanya. Oke. Nah, ini view-nya ya, view dari, ini view. Ini kita nggak perlukan dulu. Nah, ini kan tabelnya udah selesai tuh. Edit top 10, new table design. Design. Oke. Ntar saya agak script. Insert. Nah ini insert to new query editor. Kalau kita melakukan insert seperti ini dengan ini kan secara manualnya. Oke, kita agak ribet ya kalau secara manual. Kita buka aja seperti ini, double klik. Oke. Nah, kita bisa buka juga di sini ya. Kalau sudah SQL servernya, kita koneksikan. Sini. Koneksikan. Nah, ini ada SQL server ya. Oke, SQL server. Next. Nah, di sini titik SQL Express tadi ya, SQL Express. Oke, nah ini DB sekolah tadi ya teman-teman. Oke. Nah, maka di sini akan muncul tabelnya ya. Oke, ini tabelnya ya, tabel dari tabel-tabel dari sekolah tersebut ya. Nah, di sini kita bisa open table definition. Di mana ya isinya? Saya agak lupa. Form, name ya. Add new table, compare data, add new tag, new query, open table definition, show table data. Nah, ini di sini show table data ya, kita isi name-nya 111. Tuh. Nah, nama mahasiswanya misalnya Budi. Ya. Budi. Oke, kemudian kelasnya yaitu kelas 1 misalnya. Ini 22222. Kemudian ini Ani. Nah, ini kelas 1 juga. Oke. Itu aja dulu ya tabelnya. Nah, ini kan udah ada tabelnya tuh. Nah, jadi tabelnya di sini ya. Yang penting udah terinstall SQL servernya. Ini lupa saya di mana taruhnya. Oke. Nah, kalau udah tadi show tabel data ya. Nah, kalau udah diisi datanya, nah kita cukup membuat koneksinya lagi. Oke, cara membuat koneksinya, teman-teman cukup klik di sini data, tool ya, add connection database ya. Kemudian pilih server name-nya. Ya, kita ngambil string koneksi. Oke, bentar. Ini agak responding ya. Kita ngambil koneksinya ya, teman-teman. Bentar. Ini responding pula. Oke, saya ulangi lagi tool. Kemudian connect to database ya. Kemudian di sini kita pilih ini SQL server ya. Nah, kemudian ini titik slash SQL Express. Nah, di sini Windows autentifikasinya 0 ya. Kemudian pilih database-nya ya. Kemudian ini tes koneksinya. Oke, koneksi sukses.
Oke, kemudian oke. Nah, ini dia ya untuk koneksinya. Cuman kita belum mendapatkan string koneksi. Jadi untuk mendapatkan string koneksi, teman-teman cukup ke database server titik SQL Express. Oke, bukan ini ya. Untuk data SQL Express. Oke, database-nya udah tadi. Iya, di sini ya. Di sini. Oke, di sini. Nah, ini connection stringnya. Baru ingat saya ini. Connection stringnya ya. Nah, ini connection string ya dari database ini. Database yang sudah kita koneksikan tadi. Kita ambil aja koneksi stringnya, kopas. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini dia ya, teman-teman. Jadi ini nama database-nya. Kemudian ini data source-nya ya. Oke, kalau udah, coba kita jalankan ini. Kita coba cek koneksinya, apakah koneksinya berhasil atau tidak. Nah, cek koneksi. Nah, koneksi sukses ya. Nah, kalau sukses, kita coba tampilkan datanya. Ya, kita coba tampilkan datanya. Data grid ya. Oke, data grid. Oke, kita butuh edit kolom 3 data ya. Name, nama, kelas tadi ya, kelas. Oke. Nah, di sini kita tampilkan. Nah, untuk menampilkannya kita buat sebuah sub ya, sub tampil data ya. Oke, enter. Oke. Nah, ini boleh huruf kapital, boleh tidak. Nah, di sini jangan lupa dibuat import ya. Import system data.sql client. Nah, kemudian di sini cmd sama dengan new olydb SQL comment ya, SQL comment. Nah, sini conn. Nah, di sini kita buat sebuah query select bintang from tbl siswa ya. rd sama dengan cmd titik execute reader. Nah, kemudian kita lanjut ke di sini ya. Bentar. Kita lanjut scriptnya. Kemudian di sini ada rd titik read. Do while ya, data grid ya, kita bersihkan dulu data grid view titik rows titik clear. Oke. Kemudian do while rd titik rows ya, hash rows ya. Kemudian ini data grid view titik rows titik add ya. Kemudian di sini kita buat rd titik item. Nah, ini nama field dari database-nya, name ya. Oke, coba kita call koneksi tampil ya. Nah, kita panggil di form load ya. Nah, kita jalankan. Coba jalankan ya formnya. Oke. Nah, nggak jalan ya teman-teman. Do while rd read ya. Oh, salah. Ini do while rd read ya teman-teman. Oke. Nah, ini dia tampil ya datanya. Oke, ini data di database tadi ya. Kemudian kita tampilkan lagi untuk tabel berikutnya. Nah, ini nama ya. Kemudian di sini kelas
Oke, itu aja. Refresh. Oh, bukan. Bentar. Kita lihat dulu nama filenya. Kelas ya, kelas. Nama siswa ya, nama siswa dan kelas. Nama siswa. Nah, kelas. Oke, ini tabel datanya ya. Nah, jadi gitu ya caranya teman-teman, cara buat koneksi menggunakan SQL Server. Sampai jumpa.